Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tinggal dalam Kristus, minta apa saja diberi. Mari kita sadari bahwa secara tegas Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa Kristus sudah mengalahkan kuasa maut dan mematahkan kuasa dosa melalui pengorbanannya mati di kayu salib untuk menggantikan kita umatnya, tetapi Dia bangkit memenangkan kita dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu yang dinyatakannya pada hari Paskah. Maka oleh karena itu, milikilah iman percaya yang teguh, kuat di dalam Kristus saja. Ingat, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan sebagai pengharapan dalam hidup kita. Umat yang memang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus ini. Mari kita sadari pula bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu dengan iman percaya kita kepada Kristus saja. Apabila kita pertanyakan siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jawabannya melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan yang dituliskan pada sejarah kehidupan kita umat manusia di dunia ini menyatakan bahwa pada waktu kita percaya, kita beriman kepada Kristus dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, maka kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Ingat, mengalahkan dunia itu berarti mengalahkan berbagai macam masalah dan pergumulan selama hidup kita di dunia ini. Memang hidup yang kita jalani di dunia ini tidak luput dari berbagai macam masalah dan kesulitan hidup. Akan tetapi bagi kita umat yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, janganlah kita takut dan khawatir, karena dengan iman percaya kita kepada Kristus ini bisa dan dapat mengalahkan segala kuasa apapun yang kita alami di muka bumi ini. Ketahuilah bahwa tidak perlu kita merasa takut dan khawatir menghadapi hidup ini, karena janji Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan bagi kita. Untuk itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, tetaplah tinggal di dalam Dia dan dalam kebenaran firman-Nya. Ketahuilah bahwa keraguan, kekesalan, dan kekecewaan kepada Tuhan itu akan dapat dihindari seandainya kita memang mau memahami secara utuh ucapan Tuhan Yesus Kristus. Ingat pula bahwa iman yang disertai dengan perbuatan dalam ketaatan pastilah menghasilkan kuasa yang dahsyat. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, hari-hari kedepannya juga. Sesuram apapun hari-hari yang sedang dan yang akan kita jalani, sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, biarlah kita
tetap mengarahkan hati, akal, pikiran kita dengan pandangan iman percaya kita yang dapat menguatkan iman percaya kita itu tentulah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita menyerah dan berpaling dari Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan menolong kita, membantu kita, membimbing kita, memampukan kita. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, oleh pertolongan Roh Kudus kami memang sungguh dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu yang baru saja kami renungkan ini. Mampukan kami untuk benar-benar tinggal di dalam Kristus, dan kebenaran firman-Mu kami berlakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga apa saja yang kami minta kepadamu dengan doa permohonan kami kepadamu, Tuhan akan mengabulkannya. Tentu kami harus setuju, hanya kehendak-Mu yang harus jadi, bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Karena itu Bapa, kami mohon campur tangan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus itu yang memang benar-benar kami harus andalkan. Jangan sampai kami mengandalkan yang lain. Sekarang kami sungguh-sungguh mau menyatakan bahwa hidup kami tidak bisa kami hidupi oleh diri kami sendiri. Kemampuan kami di dalam segala hal serba terbatas. Itu sebabnya ketika kami juga saat ini sedang menghadapi pergumulan karena gangguan kesehatan, karena adanya sakit penyakit yang saat ini sedang ada pada diri kami. Kami kenal dengan mujizat, karena hidup kami ini sendiri adalah mujizat. Kami percaya Tuhan akan memberikan mujizat kepulihan, kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita saat ini. Dan kami dalam kerendahan hati hanya mohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.